back di Iman Ngobrol Asik Firman Tuhan. BTW di sini ada sesuatu yang baru nih. Jadi kita udah ada podcast Nyiman dan di sini kita udah ada narasumber di sebelah aku. Perkenalkan diri lo. Ya, nama aku Billy Arta. Dan aku Enci. Ya udah tahu dong ya nama aku Enci. Jadi di sini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget tentang kita kepo-kepoin kok Billy lah ya. Gitu. Jadi sekarang aku mau tanyain. Nah, aku nih mau nanya. Iya. Pernah gak sih kayak ngerasa tuh kayak Tuhan tuh nggak sayang sama kita, kayak Tuhan tuh ninggalin kita deh, kayak nggak ada sayang-sayangnya sama aku lagi gitu. Kelihatannya pernah, tapi pasti setiap orang harusnya pernah sih ngalamin kayak gitu. Kenapa tuh bisa ngerasa kayak gitu? Ya bisa, karena waktu itu mungkin kita lagi di titik terberat dalam hidup kita, jadinya kita kayak ngerasa kayak Tuhan tuh di mana sih? Kok Tuhan tuh kayak toknya nggak bantu kita, nggak ada di hidup kita, kayak gitu sih. Kalau contohnya yang kau Billy sendiri alamin tuh kayak gimana? Apa ya? Aku pernah, ya mungkin pernah sih kayak mungkin selama ini baru yang paling berat tuh dari 2017 sampai 2020 sih di zaman-zamanku kuliah itu tuh bener-bener rasanya tuh entah ada masalah karena kuliah, masalah karena sama temen, masalah karena apa aja itu ada sih. Jadi kayak rasanya pernah sampai rasanya tuh kok berat banget ya Tuhan, kenapa ya? Engkau di mana sih kok rasanya yang nggak jalan ini berat? Kenapa nggak dibikin enteng-enteng aja gitu loh? Tapi ya akhirnya aku tahu kenapa aku ngalami kondisi berat itu, supaya buat aku terbentuk lebih kuat lagi sih kalau menurutku gitu. Karena semua itu juga rencana Tuhan kan Yeah. ya. Nah, kok Billy tuh bisa ngasih bedain kayak rencana Tuhan tuh yang mana, yang bukan rencana Tuhan juga yang mana gitu. Mungkin kalau posisi sekarang tuh aku lebih ke semi-semi sih, semi-semi. Soalnya aku secara Tuhan tuh kedekatanku tuh belum se-wow kayak hamba Tuhan lain atau kayak siapapun. Masih kayak orang-orang umum sih. Jadi kayak paling cuma baca firman doang sama mungkin doa. Ya sama kayak dengerin lagu rohani, dari situ kan bisa kita kayak bangun kedekatan sendiri sama Tuhan. Jadi kadang-kadang doang baru tahu rencana Tuhan itu gimana sih. Rencana Tuhan yang paling besar deh, yang paling pernah kok Billy alamin tuh apa? Rencana Tuhan, ya, menurutku tuh aku yang besar-besar sih belum sih. Tapi kalau yang simpel-simpel tuh banyak banget sih. Kalau dari dulu tuh aku kayak ngerasa hidupku tuh anugerah banget, kayak jalani sesuatu itu tuh kayak mungkin berat, tapi akhirnya tuh kayak selalu ada masalah ketemu jalan keluarnya, ada masalah selalu aja ketemu jalan keluarnya. Jadi kayak masih yang simpel-simpel sih rencana Tuhan, kayak oh iya aku kayak ngerasa oh iya aku dapat masalah ini tuh supaya aku kenapa, aku dapat masalah ini tuh supaya aku kenapa. Jadi kayak aku tahu gimana Selalu ada alasan dari apa alasan. yang Tuhan kasih ke kita. Yeah. Kayak gitu kan ya. Yeah. Nah, aku pengen nih kayak cercal dikit. Yeah. Udah punya pacar belum nih BTW? Belum lah, Gebetan? nggak tahu sih dibilang gebetan apa enggak itu. Jadi aku tuh pengen tanya deh, bisa gak sih kita tuh gimana sih caranya tahu kalau itu emang tuh orang tuh fix dari Tuhan, bener-bener buat kita gitu. Ya kalau menurutku ya yang aku tahu ya biasanya ya kalau misalnya memang dia memang boleh buat kita, itu tuh setiap jalan tuh sama dia tuh terbuka gitu loh, kayak sama Tuhan tuh izinkan. Nggak, kalau bener-bener menurutku ya karena kita sudah dekat sama Tuhan, kita misalnya minta ke Tuhan nih, Tuhan kalau boleh sama dia ya lancarkan. Jadi mesti biasanya dilancarkan, kalau emang nggak boleh mesti ada aja hambatannya. Mesti aku selalu ketemu dari dulu gitu. Kayak gimana tuh contohnya pernah kau beli? Pasti kalau udah bilang kayak gitu berarti udah ada dong ceritanya apaan tuh. Deketin siapa tuh ada hambatannya? Siapa tuh yang mana? Nggak, kasih kayak ceritanya aja kayak gimana. Cerita doang. Apa ya? Pernah sih waktu SMA mungkin dulu tuh mungkin memang si awalnya tuh memang jalannya lancar gitu, dibukain boleh nggak ya Tuhan. Tapi mungkin karena aku pernah ngelakuin kesalahan atau gimana akhirnya sama Tuhan kayak jadi kayak oh kamu tuh belum boleh sama ini, belum siap buat punya pacar lah, punya pasangan gitu sih, ibaratnya kayak gitu sih. Ya boleh lah. Kalau versi kalian nih gimana? Tulis di komentar ya. Kita pengen bacain tuh, siapa tahu nanti kita ada yang bisa bacain gituan ya. Gak bilang versi kamu? Versi aku ya. Aduh. Kayaknya gak ada deh. Nggak tahu, kayak kalau versi aku sih ketemu
kayak udah cocok. Terus baru ingat, celing, kamu beda agama. Berat ya kalau beda agama. LDR-nya jauh boy, beda agama boy. Terus tuh kayak ada kang parkir dalam hati tuh kayak bilang kayak 2000 suruh mundur, suruh pulang gitu kan, balik cari yang lain gitu katanya. Oh Billy suka dengerin lagu gak sih? Suka dong. Genre? Genre yang slow rohani gitu lah. Oke, jadi lagu rohani nih ya, yang paling disukain tuh kayak gimana? Ya yang slow aja. Jangan digetarin dong. Oh, yang menenangkan hati. Yang nenangin hati. Contohnya lagu apa nih? Aku suka tuh yang ini lagunya Siti Muhyiddin, judulnya Jujur. Kenapa bisa suka lagu itu? Aku suka aja sih karena liriknya juga bagus sih, didengerin enak, musiknya, liriknya ya bagus sih. Jadi lagunya buat kalian yang belum pernah dengerin kayak gini nih lagunya. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihi, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Parah sih lagunya tadi, bagus banget kan ya. Iya. Ini gimana menurut kalian? Lagunya bagus kan ya? Bagus suara. dong. Bagus juga suara dia. Mantap sih. BTW lagunya sih aku suka ya, kata-katanya tuh bener-bener bagus banget, memberkati banget. Dan lagu itu enak didengar bener Bener kan? sih. Bener kan? Ya gak enak didengar suaramu. Enggak, suaraku bagus. Suara kau Billy bagus gak? Bagus dong. Bagus. Bagus. Gak bisa turun nih ketawa. Di review. Jadi buat aku tuh bayi tawalnya itu aku suka kenapa? Karena ya emang bener kita tuh nggak bisa menghadapi cobaan hidup kita. Cobaan nggak tuh masalah hidup kita sendiri tanpa bantuan Tuhan. Jadi kita tuh pasti kalau ada masalah kita selalu doa sama Tuhan. Kita pasti minta jawaban dari Tuhan juga kan. Kalau versi Kobil yang paling bagus sih liriknya tuh apa? Sebenarnya semua liriknya sih bagus sih. Tapi, yang paling favorite deh. Favorite gitu. Sebentar, aku lihat dulu. Dipilih. Ini, ku tahu Tuhan kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun aku akan menyembahmu. Ini menurutku bagus banget sih. Karena apa? Tuhan tuh tahu. Kita tuh tahu kalau misalnya Tuhan tuh pasti sanggup bantu kita jalani hidup ini, ngelewati apapun. Karena kita percaya kita kan nggak pernah sendiri. Tuhan tuh selalu ada di hidup kita pasti. Dan Tuhan tuh selalu baik. Jadi kita juga harus ngasih kesetiaan hati kita buat Tuhan. Makanya di sini dikatakan bahkan di dalam api pun, di dalam api kita tuh harus menyembah Tuhan. Gitu. Bener-bener. Ya Tuhan pasti selalu ada lah di sini kita. Kapan sih Tuhan ninggalin kita? Ya nggak boy. Iya. Mantap nggak tuh? Kalau dari yang kalian dengerin ya, mana sih lirik yang paling kalian suka? Komen di bawah ya. Dan jelasin kenapa kalian bisa suka sama lirik itu. Dan jujur nih lagunya bener-bener bagus sih. Lirik-liriknya tuh bener-bener ya gimana ya, relatable aja. Yoi. Bener gak? Bener. Pinter-pinter pilih lagunya sih, bener sih. Ya memang bagus sih Timu ini. Kita semua pasti pernah ngelakuin dosa kan? Iya pastilah. Dosa, entah itu dosa turunan, entah itu dosa apapun. Tapi pasti kita adalah sepanjang hidup kita ini kita ngelakuin dosa yang paling besar mungkin yang menurut kita tuh nggak bisa lagi mungkin Tuhan maafin kita. Pastilah setiap. Ya, tapi menurut Kobil itu dosa itu sebenarnya bisa nggak sih dimaafin sama Tuhan? Kayak Tuhan tuh pasti
aku yakin kalau ini aku bener-bener minta maaf sama Tuhan tulus dari hati, itu bener-bener Tuhan maafin gitu. Kalau menurutku tuh bisa sih, sebesar apapun dosa kita, asalkan kita sadar dan mau buat minta maaf buat Tuhan, benar-benar mau berubah, menurutku pasti diampuni. Asal sadar. Jadi kuncinya sadar diri, Iya, tobat sadar. tulus dari hati, dan gak boleh ngulangin lagi. Iya. Karena kalau ngulangin lagi sama aja gak sih, balik kayak yang dulu lagi sama aja. Ntar lama-lama kalau Tuhan udah emosi banget gini maafin loh, diselentik gak tau? Kalau udah telat, lais. Nah, kayak ini terakhir, pertanyaan terakhir buat Ko Billy. Nah, kita tuh pengen kan bikin Tuhan senang dengan cara apapun lah. Kalau versi Ko Billy nih, cara bikin Tuhan senang tuh kayak gimana sih? Kalau aku tuh sebenarnya lebih ke arah nggak harus di gereja sih, melayani gereja. Menurutku ya kita kayak ke sesama sudah bersikap baik aja itu udah termasuk melayani. Kita mengerti orang lain itu aja sudah termasuk melayani Tuhan. Karena apa? Nggak semua orang tuh bisa mengerti orang lain. Jadi kita bisa mencerminkan firman Tuhan dari diri kita itu udah termasuk melayani Tuhan sih. Kalau menurutku gitu sih. Jadi sebenarnya melayani tuh nggak cuman di gereja, kita datang ibadah, terus setelah itu kita muji-muji Tuhan, gitu nggak harus kayak Nggak gitu. harus kayak gitu. Kita bisa kayak lewat teman-teman kita lagi sedih terus kita hibur. Terus Melayani sekitar, di temen di lingkungan sekitar lah, jadi berkat lah buat orang Contoh. lain itu sudah melayani sih. ya bener banget, bener. Kalau versi aku sih, aku pernah kayak teman aku tuh kayak sedih gitu tiba-tiba, random banget, sakit, sedih gitu kan. Gojekin makanan terus dia happy dong. Duh, rasanya tuh seneng banget. Masuk melayanin dia tuh menurut gue gitu. Bisa itu termasuk bisa. Bikin rasa seneng lah ya. Heeh. Ya pokoknya. Terus aku pengen tanya nih, kadang kan kita merasa kayak nggak bahagia gitu. Sebenarnya kenapa sih kita bisa ngerasa kayak nggak bahagia? Padahal kita udah dikasih kita udah dikasih hidup, dikasih sehat. Ya walaupun kalau yang sakit, tapi kita masih dikasih nyawa kan, belum mati juga. Terus kita udah dikasih tuh bahan, baju, makanan semuanya tercukupi kayak gitu-gitu, ekonomi semuanya. Kalau orang masih nggak bisa bersyukur tuh kenapa sih? Ya karena dia nggak bisa bersyukur, dia iri hati, masih punya iri hati ngeliat sekitar kayak ada orang yang lebih dari dia, orang di atas dia nggak mampu untuk nyamai orang itu, pasti dia rasanya kayak iri hati dan dia ngerasa kayak wah kenapa ya aku nggak bisa lebih orang itu, terus jadi kayak minder, jadi kayak merasa kayak wah sekalian tak punya ini nggak cukup gitu loh, pasti ngerasa gitu sih. Terus cara supaya selalu bahagia? Dalam hidup nggak bisa sih ngerasa selalu bahagia tuh, nggak bakal pernah bisa. Kalau kita ngerasa selalu bahagia terus hidup kita tuh hambar sih, nggak bakal pernah ngerasain yang namanya sedih, marah apapun. Tapi kuncinya supaya kita bisa bahagia itu adalah bersyukur. Iya. Ya kan? Iya. Kita kalau nggak bersyukur, sekarang ini bisa ngomel-ngomel. Ya kan? Bisa. Jadi sekarang kita tuh, kalau buat kalian yang nggak bersyukur tuh kan tuh parah banget. Kalian masih hidup bisa nontonin video kita. Itu tuh harus bersyukur, tau nggak? Ya kan? Iya. High five. Gila. Oke, jadi kalian semua ya, jangan lupa bersyukur hari ini, jangan lupa tersenyum hari ini. Ada nggak kata-kata bijak atau ayat mungkin, tahu apa gitu, sesuatu yang bijak yang bisa buat Ayat. Paling ayat aku ada paling dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Walaupun hidup kalian berat apapun tuh, selalu optimis saja, selalu berpikir bahwa beratnya hidup kalian tuh suatu saat bakal membuat kalian menjadi lebih hebat lagi buat di masa depan sih. bener banget. Sebenarnya semua yang kita lakuin walaupun hari ini tuh kayak susah-susah apa ya dulu, ntar bakal kita menuai dengan senang. Ya kan? Yoi. Sanggup bangkit
Jadi guys, sekian podcast dari kita. Don't forget to like, comment, and subscribe dan share ke seluruh teman-teman kalian. Okay. See you in the next podcast. Bye.